Halo, selamat datang semuanya. Selamat tahun baru 2023. Kali ini saya mau ngebahas tentang cara install AA panel gitu ya. Nah, di sini kita mau belajar tentang server gitu ya. Jadi kebetulan beberapa bulan atau beberapa minggu terakhir aku juga sering bikin side project dan saya tuh butuh server yang bisa saya pakai gitu, saya install dengan mudah. Terus ya pokoknya intinya ketika lagi bikin project itu nggak mau fokus ngurusin tentang server gitu. Nah kebetulan ini ada software yang bagus namanya APanel gitu ya. APanel ini sebenarnya kayak untuk server management gitu ya. Jadi kita bisa install segala macam kebutuhan kita untuk web development secara mudah gitu. Dan kebetulan di video ini juga terima kasih kepada Bisnet yang sudah ngajak channel YouTube Ngoding untuk kerjasama, dan ya mudah-mudahan kedepannya kita bisa kerjasama dan ngasih edukasi yang banyak lagi buat teman-teman. Jadi emang saya udah lama nyari provider server di Indonesia, dan kebetulan ada salah satu provider yang bagus yang reputasinya berdasarkan pengalaman saya itu bagus gitu, jaringannya bagus. Dan hari ini kita mau coba pakai Bisnet untuk install AA panel gitu. Buat teman-teman yang nanti mau beli server di Bisnet, silahkan kunjungi bisnet.geo.com, terus nanti go to portal. Nanti teman-teman kalau belum login atau daftar disuruh login dan daftar. Setelah diisi data dirinya, nanti teman-teman bisa ngelihat halaman dashboard seperti ini gitu. Nah, bisnis itu memiliki beberapa produk ya. Nah, di sini kita mau fokus ke Neolet. Neolet itu intinya sama lah kayak VPS gitu ya. Jadi kita bisa pakai untuk deploy aplikasi web nantinya gitu. Nah, untuk membuat project baru silahkan create new server Neolet gitu ya. Di sini kita mau bikin AA panel tutorial gitu. Terus ini regionnya di West Java, kebetulan itu yang tersedia. Terus produknya kita pilih yang XS1 gitu. Nah, nanti teman-teman silahkan disesuaikan dengan keinginannya, kebutuhannya. Tuan di sini kalau XS1 itu 1 CPU, RAM-nya 1 GB, disknya itu 60 GB. Kalau yang S2 itu nanti dia bakal berbeda juga, RAM-nya 2 GB, disknya yang tadi 1 GB, ini 2 GB. Dan harganya nanti bisa bayar per bulan atau per tahun. Nah, kalau per tahun cuma 900.000. Ini murah banget sih untuk server ini. Bisa teman-teman pakai untuk deploy aplikasi Laravel atau WordPress atau bahkan Docker juga bisa nantinya gitu. Jadi mau apapun teknologi yang dipakai bisa menggunakan server ini untuk sebagai deploymentnya. Di sini kita mau pilih yang monthly, terus yang S1 aja. Jadi teman-teman sekarang nanti pilih sendiri mau yang mana. Nah, terus di sini kita pakai Ubuntu 2204, terus SSH. Di sini aku kebetulan udah nambahin SSH ya. Terus teman-teman nanti kalau mau nambahin bisa klik import namanya, kemudian public key-nya. Jadi kalau mau tahu public key-nya nanti bisa di sini ls itu buka yang id rsa.pub ini. Nanti tinggal di copy, tambahin masuk sini isinya gitu. Kebetulan saya udah. Terus di sini passwordnya tuh silahkan diisi, nanti teman-teman bebas. Kita klik next. Oh ya, ini username-nya kita panel. Terus, nah teman-teman bisa bayar lewat ATM, bank transfer atau credit card. Setelah itu nanti bakal di spin up instant VPS-nya oleh Bisnet. Ini kira-kira butuh waktu sekitar 5-10 menit. Kita tunggu sebentar. Oke, sekarang server kita udah terinstall. Kita bisa SSH ya ke servernya. Ini kalau diklik, ya teman-teman bisa klik open console. Cuman di sini saya biasanya lebih suka buka terminal. Jadi SSH panel, terus kita klik ini IP-nya. Harusnya bisa otomatis langsung masuk karena kita udah nambahin SSH key-nya tadi. Tunggu sebentar. Oke. Ketik yes.
Nah, sudah berhasil. Sekarang kita sudo apt update. Jadi kita mau mastiin package-nya update. Yang pertama mau kita lakukan adalah speed test ya, karena ini kan server dari Indonesia. Jadi kita mau lihat seberapa sih kecepatan akses internetnya gitu dari servernya keluar gitu, sehingga trafficnya itu bisa ngehandle seberapa besar nantinya gitu ya. Nah, yang pertama kita install ini dulu, terus ini, oke. Install, udah selesai. Terus sekarang kita install speed test. Kita tunggu, mungkin kita butuh sekitar 1-2 menit untuk menyelesaikan install ini. Sekarang kita jalankan speed testnya. Oke, downloadnya kecepatannya berapa kira-kira ini ya? Oke. Oh ini nih, kita klik resultnya. Kecepatan downloadnya 700 MB, uploadnya 700. Ini gila sih. Kalau ku cobain dari koneksiku sendiri ya. Koneksiku sendiri dari rumah itu gak nyampe segitu ya. Jadi kayak 0, berapa persennya gitu kecepatannya, kita lihat ya. Kalau nggak salah tuh sekitar maksimal 30 MB, 10 MB mah cuma. Jadi dibandingin jaringannya Bisnet Geo ini beda banget. Nah ini maksimal cuma 20 MB tuh. Jadi koneksiku aja cuma 20 MB, ini 700. Ini gila banget sih, kenceng banget. Kalian jangan ragu untuk kecepatan internetnya di Bisnet. Jadi kita udah tes, ini luar biasa sih, kenceng banget. Aku nggak nyangka lo sekencang itu gitu. That's really good impression. Oke. Nah sekarang kita lanjut ke install AA Panel. Jadi AA Panel ini tuh sebenarnya ya mungkin teman-teman sangat familiar mungkin dengan cPanel gitu. Jadi cPanel itu ya untuk ngelola server, jadi kita biar lebih gampang. Nah ini aku sukanya AA Panel ini karena dia bisa Docker gitu. Nah setelah teman-teman ya ketik aja nih AA Panel, nanti bakal masuk ke halaman ini, klik aja free install, terus kita pilih yang Ubuntu Debian ini, kita klik copy, terus udah ini di paste di sini aja, gitu kan. Yes aja semuanya. Nanti bakal nginstal. Nah ini proses nginstalnya itu tuh ada 2 macam ya. Yang pertama tuh kayak kita nginstal AA Panel untuk starting point, untuk dapetin halaman dashboardnya gitu. Nah nanti halaman dashboardnya itu bakal kayak gini ya. Kayak gini halaman dashboardnya. Terus dari sini nanti kita bisa kayak nginstal software lain kayak Nginx, database, Docker, dan macam-macam gitu. Nah, kita tunggu ini sekitar mungkin 1-2 menit kali ya. Oke, kita udah selesai, enter gitu aja. Oke, ini butuh waktu 3 menit ya untuk menyelesaikan segalanya. Sekarang udah selesai. Nah, harusnya kita bisa buka ini. Setelah selesai bakal ada congratulations, installed successfully. Terus kita bisa buka ini, halaman ini. Nah, kita tadi dikasih password. Passwordnya itu adalah ini. Ini username-nya, terus ini passwordnya. Oke, kita sudah selesai nginstal. Oke. Nah, ini bakal muncul. Nanti teman-teman silahkan pilih ya. Pakai yang ini LNMP atau LAMP gitu. Jadi ini pakai Nginx, ini pakai Apache. Terus ya ini kita mau pakai yang Nginx aja. Terus kita klik one click install. Nah, ini nanti bakal butuhkan waktu sekitar setengah jam sih. Jadi saya pause dulu, percepat video instalasinya gitu. Sekarang kita udah selesai installnya. Task list is 0, berarti semuanya udah selesai. Nah, sekarang waktunya kita mau deploy website. Nah, untuk ngedeploy website caranya kita go to website ini, terus add site. Terus domainnya ini, kalau ini nggak ditambahin domain, tinggal pakai IP-nya aja. Terus website path-nya kita buat Writebot. Jadi kebetulan aku ada salah satu contoh project yaitu Writebot. Ya sekarang
FTP-nya kita create, sementara kita bikin simpan di notes dulu. Ini passwordnya kita copy di sini. Oke. Terus database. Oke, kita create database. Ini write bot. Ini juga diganti write bot aja lah gitu. Jadi write bot. Ini juga ganti write bot. Terus PHP 74. Oke. Ini default kategori. Sebentar kita nggak pakai SSL itu. Kalau mau teman-teman pakai SSL tinggal diklik apply aja. Lalu description Laravel application gitu aja. Oke, udah ke copy semua. Kita submit. Oke, kita tunggu sebentar. Ini FTP-nya kita masuk aja. Ini kebetulan aku pakai MacBook. Teman-teman kalau pakai Windows mungkin perlu ini ya, aplikasi tambahan. Kalau di sini jadi sama dengan alamat IP ini ya, harusnya aman. Kita connect. Passwordnya, name-nya itu Redbot. Terus ini passwordnya, kita connect. Kita berhasil connect. Kita dapat ini informasi. Ini file yang di server. Terus sekarang kita close, kita reload. Nah, kita udah ada servernya. Ini kalau kita kunjungi portnya ke 80. Ini welcome Nginx. Nah, sekarang kita bisa tinggal copy aja. Nah, jadi kebetulan di sini. Nah, kebetulan ini adalah foldernya. Tinggal kita copy semua, kita paste di sini. Tadi ada sedikit kesalahan teknis. Setelah dicoba ternyata Mac itu yang natifnya FTP-nya tuh nggak support untuk upload file. Jadi setelah nyoba-nyoba nyari, ini ketemu ada CyberDuck. Cara connect-nya sama seperti tadi. Terus di sini aku udah connect. Sekarang tinggal kita masuk ke Redbot. Terus sini di Ctrl A, terus kita drag ke sini. Continue. Nah, ini dia mau ngupload semua file kita. Ini kebetulan ada sekitar 68 megabyte. Ini kita tunggu beberapa menit ya, mungkin 15 sampai 20 menit. Ya, akhirnya kita selesai upload file lewat FTP ya. Jadi ini udah selesai. Nah, sekarang kita perlu ngerubah beberapa hal karena di sini defaultnya masih ke Nginx. Terus tadi kita udah nge-upload file lewat FTP dan kita bisa lihat kita udah punya semua filenya. Terus kita perlu ubah ini config-nya. Ini index ini kan letaknya di public. Ini kita buat public index.php kayak gitu ya. Nah, setelah kita save, harusnya kita reload. Dia jadi error gini karena di sini kita masih pakai PHP version yang 74. Nah, kita mau ubah ini ke PHP 8. Nah, caranya kita switch. Ketika kita switch, ini masih belum berubah karena ya pilihannya cuma PHP atau static file. Untuk itu kita pergi ke store nih ya, App Store. Kita install aja PHP 8. PHP 8. PHP 8 ini udah ada. Kita klik install kayak gitu. Ya kita pilih yang fast. Are you sure? Yes, I am sure. Kita tunggu. Ini installnya harusnya butuh beberapa 1-2 menit. Kita tunggu sampai task list ini jadi 0 gitu ya. Ya, kita udah berhasil nginstal ya. Jadi setelah nginstal ku close. Jadi untuk ngeceknya klik di tab ini install. Jadi kalau habis install itu dia kan berjalan di background. Tadi ada pop up-nya. Nah, setelah selesai dia bakal muncul di sini ya. PHP 8.0. Nah, tapi di sini kita nggak bisa langsung pakai sih. Nah, kita perlu ke website terus ngerubah PHP versionnya ini. PHP version merubah ke PHP 8, terus klik switch. Sekarang udah sukses di switch. Sekarang kita reload. Nah, berhasil nih. Berjalan nih. Fortunately ini masih
route-nya masih salah, kita edit aja config-nya. Kita buka dokumentasi Laravel di sini. Kita pilih Nginx server configuration. Ini perlu di atas sini. Save. Ya. Yeah. Gitu caranya. It's working. Nah gitu. Jadi enakan kalau kita ngedit config-nya tinggal langsung di sini aja. Kita nggak perlu lagi buka terminal gitu, karena ngedit pakai Vim itu kan is painful gitu. Mungkin itu aja video untuk kali ini. Kelemahannya memang karena kita pakai server tadi yang murahan ya ini, Neolite gitu. Jadi tadi tuh nginstalnya agak lama ya. Tadi nginstal yang dari App Store ini tuh membutuhkan waktu sekitar 20 menitan yang untuk install PHP 8 gitu. Tapi semuanya tuh dilakukan lewat UI, jadinya lebih gampang gitu. Nah nanti silahkan teman-teman kalau mau pakai ini silahkan ke portal Bisnet.geo, terus register here, nanti silahkan daftar kayak gitu. Silahkan bertanya kalau misalnya ada yang kebingungan. Cukup sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.